Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Hasuti Wibowo. Ibu dari SMP Saperius 1 Kota Jambi. Selain sebagai guru, Ibu juga membina kompetisi sains mata pelajaran IPA yang dahulunya Olimpiade Sains. Hasil binaan Ibu, alhamdulillah, setiap tahunnya menjadi finalis Olimpiade Sains dan kompetisi sains. Medali yang sudah pernah diraih, medali emas atas nama Aditya Parawangsa. Medali perunggu baru-baru ini tahun 2020 atas nama Marcelo Ginting. Dan dahulunya medali perunggu juga. Awal-awal Olimpiade Sains itu diadakan atas nama Fiona. Kali ini Ibu akan menyajikan materi menerapkan konsep dan prinsip transformasi dan konservasi energi. Dilihat dari sisi biologinya, fotosintesis, respirasi sel, dan pencernaan. Transformasi energi pada sel tumbuhan terjadi di organel kloroplas. Karena pada kloroplas terdapat tilakoid yang mengandung klorofil. Tumpukan dari tilakoid kita namakan grana. Cairan yang terdapat pada kloroplas dinamakan stroma. Fotosintesis pada prinsipnya terjadi dua reaksi, reaksi terang dan reaksi gelap. Pada reaksi terang dibutuhkan energi cahaya matahari, air, klorofil, menghasilkan oksigen, senyawa berenergi ATP, NADPH. Reaksi gelap terjadi di stroma, membutuhkan CO2, senyawa berenergi, menghasilkan glukosa. Energi cahaya matahari memberikan energinya pada klorofil, sehingga elektron akan bergerak tereksitasi. Dapat dilihat pada gambar berikut. Energi cahaya matahari memberi energinya mengakibatkan elektron akan keluar tereksitasi. Kedudukan elektron akan digantikan oleh air, maka terjadilah fotolisis air, membentuk oksigen dan H+ proton. Elektron akan diteruskan dari protein kompleks 1 ke protein kompleks berikutnya, plastogluinon, plastosianin. Karena terjadi aliran elektron, maka terjadi aliran proton. Mula-mula dari stroma ke ruang membran tilakoid, maka kembali lagi ke stroma, sehingga terbentuklah ATP. Dari fotosistem 1, elektron akan diteruskan ke ferredoksin, lalu mereduksi NADP+ menjadi NADPH. ATP dan NADPH digunakan untuk reaksi gelap. Reaksi gelap terjadi pada stroma. CO2 masuk ke dalam siklus Kelvin. CO2 akan diikat oleh RuBP menghasilkan 3 fosfogliserat. Lalu diberi fosfat dari ATP, maka terbentuk 1,3 bifosfogliserat. Lalu diberi fosfat dari NADPH, maka terbentuklah gliseraldehid 3 fosfat. Lalu satu molekul keluar sebagai glukosa. Lalu terjadilah regenerasi, RuBP kembali.
Lalu, tanaman C4 dapat meminimalkan fotorespirasi dengan cara CO2-nya sebelum ke siklus Kelvin masuk dulu ke dalam 4 senyawa karbon dalam sel mesofil, seludang pembuluh. Nantinya terbentuk pirufat dan CO2. Barulah CO2-nya masuk ke siklus Kelvin. Sama seperti tanaman C4, yaitu tanaman kelompok CEM, hanya kelompok CEM ini melakukannya di malam hari, karena pada siang hari stomatanya tertutup. Perbedaan reaksi terang dan reaksi gelap. Kita sama-sama mengetahui reaksi terang hasilnya oksigen. Dibutuhkan air, energi cahaya matahari, klorofil. Reaksi gelap hasilnya glukosa. Dibutuhkan CO2 dan senyawa berenergi. Pada reaksi terang, aliran elektronnya dapat terjadi siklik dan non-siklik. Kalau non-siklik, maka terbentuk ATP dan NADPH. Sedangkan pada siklik, hanya terbentuk ATP. Berikutnya respirasi sel. Respirasi sel terjadi pada mitokondria. Mitokondria, organel sel pada sel hewan yang melakukan respirasi sel. Mitokondria juga terdapat pada sel tumbuhan. Respirasi sel merupakan kebalikan dari fotosintesis. Karena kalau fotosintesis pembentukan glukosa, respirasi sel pemecahan glukosa. Dan hasilnya energi pada respirasi sel. Sedangkan fotosintesis hasilnya adalah senyawa organik, glukosa, dan oksigen. Mitokondria memiliki membran yang berlekuk dinamakan kristal. Respirasi sel terdiri dari glikolisis yang terjadi di sitoplasma, siklus Krebs dan transport elektron yang terjadi di mitokondria. Glikolisis merupakan proses pemecahan glukosa membentuk senyawa asam pirofat terjadi di sitoplasma. Rangkaian prosesnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, glukosa. Lalu glukosa diberi fosfat supaya reaktif menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan heksokinase. Lalu dibuat isomer agar lebih aktif lagi menjadi fruktosa 6-fosfat. Lalu diberi tambahan fosfat lagi menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Nah, lalu dipecah menjadi 2 molekul. Hasilnya dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehid 3-fosfat. Arahkan ke gliseraldehid 3-fosfat. Lalu menjadi 1,3 difosfogliserat. Menghasilkan ATP 3-fosfogliserat. Lalu dibuat isomernya, lalu menjadi asam pirufat. Maka hasil dari glikolisis adalah 2 molekul asam pirufat. Lalu dua ATP. Asam pirufat masuk ke siklus Krebs. Terlebih dahulu diubah dulu melalui proses dekarboksilasi oksidatif.
asam pirufat menjadi asetil koenzim A. Pada siklus Krebs dihasilkan senyawa berenergi, yaitu NADH, lalu ATP, FADH2. Nah, senyawa berenergi berikutnya ke transfer elektron. NADH dikonversi ke ATP. FADH dikonversi ke ATP. Setiap satu NADH 3 ATP. Setiap satu FADH2 2 ATP. Pada aliran elektron sama seperti pada fotosintesis. Terjadilah aliran elektron, terjadilah pemompaan proton. Elektron akan diteruskan dari protein kompleks 1 ke protein kompleks berikutnya, yaitu sitokrom. Nah, karena ada aliran proton, maka terbentuklah ATP. Hasil yang diperoleh 38 ATP, merupakan oksidasi yang sempurna. Selain ATP, maka hasil sampingannya adalah CO2 dan H2O. Maka reaksi dari respirasi sel kebalikan dari reaksi fotosintesis. Pencernaan makanan merupakan sistem penyerapan sari makanan yang menjadi bahan dasar untuk melakukannya metabolisme. Karbohidrat akan diserap dalam bentuk glukosa. Glukosa inilah yang akan digunakan untuk respirasi sel. Lemak diserap dalam bentuk asam lemak dan gliserol. Protein diserap dalam bentuk asam amino. Asam amino, asam lemak dan gliserol dapat masuk ke dalam respirasi sel, bisa melalui siklus Krebs. Tetapi yang lebih efektif adalah respirasi sel dari glukosa dan lemak. Hanya untuk respirasi lemak banyak dibutuhkan oksigen dibandingkan respirasi sel dari glukosa, sehingga tidak mudah lemak itu dibakar, terjadilah penumpukan lemak. Sedangkan pada metabolisme protein yang dijadikan respirasi sel tidak efektif, karena asam amino digunakan sebagai pembangun pada tubuh organisme, pada tubuh manusia, tubuh organisme. Sampai di sini dulu penjelasan Ibu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.